Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kabar baik? Alhamdulillah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rini Nova Fitri dari kelas 12 MIPA B. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya narkoba. Para penonton semua, Badan Narkotika Nasional mencatat, di Indonesia saat ini, setiap hari ada 30-40 orang yang meninggal karena narkoba. Dari angka itu, berarti setiap 35 menit terjadi satu kematian karena narkoba. Sungguh mengerikan, bukan? Data lain menyebutkan bahwa di Indonesia saat ini terdapat sekitar 6-8 juta penyalahgunaan narkoba. Suatu angka yang tidak main-main, bukan? Yang mirisnya, 20-25% diantaranya adalah para pelajar dan mahasiswa. Ini angka yang sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia. Oh ya, sebelumnya, narkoba itu apa sih? Narkoba itu singkatan dari NAR, yaitu narkotika, ko, yakni zat psikotropika, dan ba, yang berarti bahan adiktif lainnya. Kalau ada yang mendengar istilah nafza, itu sama saja dengan narkoba. Nafza itu istilah resmi yang digunakan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia, yang kepanjangannya sama saja, yakni narkotika, zat psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kenapa ketiga jenis bahan kimia ini digabungkan dalam satu kelompok? Karena ketiga zat tersebut punya sasaran atau target organ tubuh yang sama, yakni organ-organ tubuh yang bahan utama pembentuknya adalah kolesterol. Jangan kaget, kolesterol itu diperlukan tubuh kita, dan organ-organ yang pembentuk utamanya adalah kolesterol justru organ yang sangat vital bagi tubuh kita. Apa itu? Yaitu otak, jantung, hati, dan ginjal. Organ inilah yang menjadi sasaran atau tujuan dari narkoba. Akibatnya bisa ditebak, penyalahgunaan narkoba selain menghadapi resiko kecanduan, juga akan mengalami kerusakan organ tubuh yang sangat hebat. Otak misalnya. Dengan rusaknya otak, maka kendali dan kontrol atas tubuh menjadi kacau. Jalan sempoyongan, bicara ngawur, berpikir tidak normal, dan sebagainya. Nyaris seperti orang gila. Nauzubillah. Secara sederhana, narkotika adalah obat bius yang digunakan untuk menghilangkan nyeri atau sakit saat operasi. Sementara zat psikotropika adalah zat yang mengubah kesadaran manusia sehingga terjadi gangguan kesadaran yang secara terbatas digunakan untuk memberi efek penenang. Sedangkan zat adiktif adalah zat yang bekerja pada sistem syaraf pusat yang memberi efek tertentu pada tubuh dengan akibat utama adalah memberi efek ketagihan. Ya, semua narkoba memang menyebabkan ketagihan, menyebabkan rusaknya koordinasi tubuh dan tidak dapat bersikap normal. Ketagihan itu bahasa gaulnya sakau atau istilah medisnya putus zat, kondisi di mana tubuh seorang pecandu memerlukan suplai dari bahan narkoba namun belum diberikan. Keadaan ini sangat menyiksa, membuat seorang pecandu kesakitan dan sakit luar biasa. Sehingga dalam keadaan ini, seorang pecandu narkoba akan melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhannya, seperti berbohong untuk mendapatkan uang, mencuri, menipu, dan apa saja yang bisa dilakukan. Artinya, nikmat sesaat saat menggunakan narkoba harus ditebus dengan penderitaan yang amat berat dan panjang. Ditagih hutang saja sangat tidak enak kan teman-teman, apalagi saat ketagihan obat. Dikutip dari buku Narkoba dalam Pandangan Agama milik BNN, ada beberapa ayat Al-Quran untuk mengatasi narkoba. Ayat-ayat yang disebutkan antara lain, Surat Asy-Syura ayat 80 yang artinya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Maksud dari ayat tersebut adalah, apabila seseorang sudah terlanjur menjadi pecandu narkotika, senantiasalah berserah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan hambanya. Contoh lainnya ada pada surah Al-A'raf ayat 157 yang berarti, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Dengan demikian, dalam ayat ini dinyatakan bahwa segala hal yang buruk termasuk narkoba diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buruk di sini dalam artian tidak baik untuk kesehatan, merusak fisik dan psikis. Selain secara kesehatan, narkoba juga merugikan menurut aspek sosial. Di dalam aspek sosial, dijelaskan bahwa penggunaan narkoba dapat melanggar normal sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Selain dua aspek tersebut, narkoba juga berdampak dalam aspek ekonomi. Sebagai contoh,
Segala harta berharga yang dimiliki rela mereka gadaikan untuk mendapatkan beberapa butir obat saja. Maka dengan hal itu timbul permasalahan ekonomi di kehidupan para pecandu. Beberapa aspek yang telah disebutkan membuktikan bahwa narkoba merupakan barang haram yang sangat dilarang untuk disalahgunakan. Melihat dampak buruk penggunaan narkoba yang dijelaskan tadi, marilah kita menjaga keluarga kita untuk tetap hidup sehat dengan menjauhkan keluarga kita dari penyalahgunaan narkoba. Mari kita bangun kasih sayang dan perhatian lebih untuk keluarga kita, termasuk tetangga dan orang-orang di sekitar kita. Sampai juga dalam kesempatan berikutnya. Mohon maaf lahir batin kalau saya ada salah kata. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam anti narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.